Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak. Sugeng, Pak. Alhamdulillah. Sahabatipun sugeng Bu. Alhamdulillah, nggih, Pak. Monggo Bapak, Inara. Nggih. Dari mana saja nih, Pak? Udah tadi pagi di SD ini Pak Bu Sibalung ini kan kebetulan pas ada acara ke sana deh. Tadi terus ada acara juga di Orwell, itu ada IGTK. Setelah itu tadi baru bisa sempat sini. Tadi juga sempat ini kayaknya ada agak-agak mendung-mendung tadi. Beberapa hari ini hujan terus nggih. Alhamdulillah ini masih terang. Cerah, kelihatannya di sini malah apa cerah. Mudah-mudahan tidak hujan, turun tidak di malam mungkin. Nah ini gini Bu, kan dulu kita pernah bincang-bincang ya, katanya nanti kita mau ada yang mau disampaikan lagi itu enggak, ini saya datang sini sesuai dengan dulu yang disampaikan itu untuk yang akan datang nanti kita mau bincang-bincang lagi gitu. Oke Pak Laras, tentunya kan kemarin kita sudah berbincang pada saat saya mau menyusun atau merencanakan program. Itu sudah dilaksanakan, alhamdulillah Pak. Nah, setelah itu tentunya saya butuh refleksi dan tentunya mungkin nanti saya ingin melaksanakan tindak lanjut dari program tersebut Pak. Jadi butuh berbincang kembali dengan Bapak. Nantinya siapa tahu saya mendapatkan masukan. Ya. Terus nanti harapannya dari perbincangan ini apa yang ingin diharapkan dari Ibu ini? Tentunya setelah nanti berbincang dengan Bapak, harapan saya bisa merefleksikan sekaligus mengevaluasi kembali program yang sudah saya laksanakan, yaitu in-house training kemarin. Kemudian saya bisa merencanakan tindak lanjut ke depannya. Ya, barangkali mungkin kita awali begini Ibu, bagaimana untuk kegiatan yang kemarin kan dulu kita perbincangan Ibu mau merencanakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi asesmen ya. Ini yang sudah direncanakan kemudian diupayakan untuk peningkatan itu kan sudah dilaksanakan. Ini mungkin bisa diceritakan bagaimana kegiatan itu. Untuk kegiatan upaya peningkatan asesmen, peningkatan kompetensi asesmen pada tenaga kependidikan di sekolah kami, alhamdulillah sudah terlaksana Pak. Jadi kami bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengambil narasumbernya, kemudian itu dilaksanakan selama 3 hari, di mana hari pertama dan kedua memang paparan materi, kemudian nanti hari ketiganya latihan pembuatan asesmen yang kemarin kita bahas, yaitu formatif, sumatif, baik itu kognitifnya, afektif maupun psikomotornya. Itu pelaksanaannya sudah berjalan lancar sesuai harapan. Namun demikian tentunya masih ada beberapa kekurangan sebenarnya. Ya mungkin intinya sudah dilaksanakan sudah di sana ya, kemarin dilaksanakan itu masih mengundang narasumbernya di UMP gitu ya. Ya harapannya mungkin tentunya ini tentunya ada hal-hal itu yang barangkali apa dan yang menjadi kendala yang muncul pada waktu pelaksanaan kegiatan itu. Untuk kendala yang pertama adalah akses internet Pak, karena internet di tempat kami waktu itu memang kan belum semua kelas ada, jadi kadangkala juga kurang stabil sehingga ketika kita mau menggunakan akses internet untuk in-house training itu memang ada kendala. Kemudian yang kedua, peserta mungkin karena ini juga masih awal Bapak Ibu menjalani
untuk kelas 3 dan 6 khususnya itu memang ada kendala di mana mereka butuh teman. Ya, jadi kalau khusus kemarin kan peserta khusus dari SD kami, ketika mereka mungkin ada teman, nanti mereka bisa lebih sharingnya lebih baik gitu. Karena baru sendirian jadi mungkin kurang deketnya nomornya. Terus dari kemarin kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu ya berbagai hal itu, dan justru barangkali sudah bisa di ini keterampilan apa saja nih yang kemarin itu yang paling dibutuhkan oleh teman-teman guru itu. Ternyata kegiatan itu kan itu dalam rangka merancang dan memanfaatkan asesmen yang efektif gitu ya. Apakah itu sudah mengidentifikasi tentang hal-hal secara spesifik untuk itu? Kalau untuk keterampilan yang didapatkan guru, yang pertama tentunya pemahaman guru tentang asesmen formatif dan sumatif sudah meningkat, Pak. Pemahamannya ya. Pemahamannya. Kemudian dalam hal merancang asesmen tersebut berdasarkan tujuan pembelajaran itu juga sudah mereka dapatkan. Kemudian merancang asesmen dari segi kognitif, afektif dan psikomotoriknya juga sudah lebih paham dan mampu, Pak, karena terbukti di hari ketiga Bapak Ibu juga sudah membuat asesmen tersebut dan hasilnya dikirimkan ke narasumber, kemudian sudah ada komentar dari narasumbernya. Sudah bisa teridentifikasi lah tentang keterampilan yang mereka inginkan atau mereka mau ingin ditingkatkan gitu ya. Mau nanti memperoleh apa seperti apa itu. Nah, terus untuk selanjutnya ini bagaimana untuk bisa mengevaluasi kebutuhan pelatihan bagi mereka teman-teman guru berdasarkan pengamatan langsung yang kemarin dilaksanakan di situ. Kemarin setelah selesai kegiatan involved training di hari ketiga, akhirnya memang ada refleksi dan evaluasi pelaksanaan program tersebut. Dari hasil refleksi, teman-teman guru memang sudah mengalami peningkatan dari segi keterampilan asesmennya, Pak. Namun demikian untuk proses pembelajaran pada masa saat ini kan membutuhkan juga dukungan teknologi. Nah, Bapak Ibu guru memang kemarin hasil refleksi dan evaluasi menghendaki adanya pelatihan lebih lanjut untuk pemanfaatan teknologi dalam perancangan asesmen. Gitu ya. Berarti memang menghendaki ada tindak lanjut dari kegiatan yang kemarin dilaksanakan lah gitu ya. Nah, terus dalam hal ini nanti bagaimana ini langkah-langkah untuk selanjutnya? Ini apa yang sudah Ibu siapkan untuk memastikan kegiatan seperti yang sudah dilaksanakan ini nanti akan bisa berjalan berlanjutan dan bisa lebih efektif, lebih tepat pada sasaran yang nantinya. Agar nantinya ke depan juga ada kegiatan yang berkelanjutan dan tentunya efektif, saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk menganalisis kembali rapor pendidikan, kemudian nanti melakukan pemetaan kebutuhan belajar guru, apa saja yang memang diperlukan, dan mungkin di komunitas belajar ya Pak. Oh iya, ya, bisa ya. Perencanaan program di komunitas belajar yang lebih terstruktur sesuai dengan hasil tadi analisis rapor pendidikan dan pemetaan kebutuhan guru itu apa saja. Setelah itu mungkin nanti kita akan merancang kegiatan sebagai tindak lanjut ini juga Pak ke depannya. Mungkin seperti itu. Ya, tentunya dalam hal nanti untuk merancang lebih lanjut, ini sudah ada gambaran nanti akan menggunakan metode dan strategi apa itu kan ya. Nah ini kadang-kadang itu sudah nanti apa metode dan strategi yang mau dimanfaatkan agar mungkin lebih intensif atau lebih ini lagi lah. Ini barangkali bisa dijelaskan itu nanti saya akan menggunakan ini strateginya begini gitu, mungkin bisa dijelaskan.
Tadi mungkin dari komunitas belajar kita aktifkan kembali dalam waktu dekat karena kita untuk menjawab tantangan dari guru tadi yang menyampaikan membutuhkan juga teknologi, mungkin nanti bisa kita aktifkan di komunitas belajar, di mana nanti mungkin ada workshop apa ya Pak. Jadi membuat workshop pembelajaran inovatif, di mana yang diperkuat di dalamnya adalah asesmennya. Jadi Bapak Ibu spasinya di asesmennya. Kemudian bisa juga diperluas kalau misalkan memang dibutuhkan lebih ke bahan ajar atau medianya juga bisa, tapi menggunakan teknologi. Jadi kalau kemarin kan baru belajar memang benar-benar rancangan asesmen secara manual seperti biasa. Nah sekarang mungkin lebih ke pemanfaatan teknologinya, mungkin pakai quizzes, Kahoot dan sebagainya. Kemudian nanti metode strateginya akan dijalankan seperti itu ya. Tentunya selain strategi metode juga ada mungkin perlu ada semacam pemantauan atau ini ya, atau mengevaluasi lah dari yang jadi bagaimana caranya untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan dan upaya meningkatkan itu benar-benar agar nanti apa yang kegiatan selanjutnya itu akan menjadi lebih efektif. Kalau pemantauan tentunya pada saat proses workshop nanti, kegiatan workshopnya tentu daftar hadir dan sebagainya tetap disiapkan karena kehadiran pasti. Kemudian yang kedua kita merancang rubrik penilaian diri. Tentu rubrik penilaian diri di mana harapannya guru bisa menilai bagaimana peningkatan kompetensinya sebelum mengikuti workshop dan sesudahnya. Kemudian yang ketiga mungkin dari segi hasil belajarnya guru. Jadi kalau di sini sudah pemanfaatan teknologi, ya ada wujud nyatanya pemanfaatan teknologi itu, misalkan pembuatan asesmen menggunakan quizzes atau Kahoot, ya ada bukti nyatanya Bapak Ibu guru sudah bisa menggunakan itu dan bisa diaplikasikan di kelas. Tentunya nanti setelah program dan nanti mungkin di pemantauan bisa juga pada saat supervisi akademik nantinya tetap bisa dilakukan. Oke, seperti itu Pak. Selain itu juga tentunya kan tadi selain ada metode strategi, kemudian ada pemantauan, ada bagaimana evaluasinya dilaksanakan. Ini harapannya kan tentunya apa yang tujuan yang sudah ini kan bisa tercapai. Nah ini gambarannya indikator untuk ketercapaian tujuannya itu seperti apa ini nanti untuk kegiatan yang nanti selanjutnya itu. Indikator ketercapaian yang pertama tentunya guru bisa memanfaatkan teknologi untuk asesmen pembelajaran. Oke. Nanti kalau misalkan tadi saya sampaikan ada kegiatan lainnya di mana pemanfaatan teknologi yaitu media atau penyiapan bahan ajar, otomatis ya indikatornya bertambah lagi di mana guru mampu membuat atau merancang bahan ajar atau media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian yang kedua tentunya guru bisa mengaplikasikannya di kelas, karena percuma kalau udah dibuat tanpa ada aplikasi di kelasnya. Kemudian indikator berikutnya tentu ketika sudah diaplikasikan bagaimana responnya anak, apakah mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut, berdampak bermanfaat langsung pada peserta didik ya. Jadi selain itu bisa meningkatkan kompetensi gurunya, terus bisa juga nanti langsung bisa berdampak pada peserta didik. Itu harapannya seperti itu ya. Indikatornya. Ya, terus untuk selanjutnya ini untuk kegiatan yang nanti juga akan terus dilakukan seperti yang tadi sudah diceritakan itu, nanti untuk di kegiatan yang ini itu siapa saja yang perlu dilibatkan kembali ya untuk kegiatan supaya bisa lebih efektif, dan terus nanti peran-peran dari mereka itu seperti apa gitu.
Untuk kegiatan otomatis karena tadi saya ambilnya dari komunitas belajar, berarti nanti dari pengurus komunitas belajar, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya semuanya dilibatkan, Pak. Dari pertama mungkin penyusunan time schedule, kemudian perencanaan, termasuk administrasi, kemudian nanti selanjutnya tentunya ada sarana prasarana, konsumsi dan sebagainya. Nanti mungkin saya lebih serahkan langsung kepada komunitas belajar. Kemudian untuk narasumber, kami mungkin akan mengambil narasumber yang terdekat tapi mampu. Kebetulan di Kemeranjen kan ada guru penggerak juga, ya. Kemudian kemarin sempat ada pelatihan teknologi, pemanfaatan teknologi di tingkat kabupaten, ya. Yang apa itu? Simpat tik-tik itu istilahnya apa itu? Ada yang Ya, Canva, TIK, apa ya? juga yang dulu diadakan di ini ya Sablak. Oke. Ada Ya. pelajaran berbasis Canva, berbasis apa itu pembuatan media pembelajaran. Pelajaran, asesmen juga. Nah itu mungkin saya ingin memanfaatkan bekerjasama lah, terutama dengan teman-teman guru yang ada di wilayah Kemeranjen yang sudah dianggap memang sudah mampu bisa menularkan kepada teman-teman guru di SD 1 Karangsalam, Pak. Kemudian tentunya dari pihak pengawas dan selaku Korlisam juga dari Dinas Pendidikan, kami juga berharap untuk bisa ikut berperan di sini, tentunya sebagai memberikan motivasi, kemudian juga mungkin nanti pemantauan juga pada saat kegiatan. Mungkin demikian, Pak. Nanti terus bagaimana untuk bisa ini memastikan bahwa tadi pihak-pihak yang akan dilibatkan itu apa namanya ya, memiliki pemahaman atau tanggung jawab yang sama. Ya, agar memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang sama, tentunya saya awali dengan koordinasi dulu. Ada rapat awal persiapan, kemudian berkoordinasi dengan semua pihak, penentuan kepanitiaan tadi, sehingga nanti harapannya semua pihak tahu tanggung jawabnya masing-masing, perannya dan tanggung jawabnya. Jadi ada koordinasi, ada rapat-rapat pendahuluan juga, Bapak. Terus untuk selanjutnya mungkin ini itu nanti langkah-langkah yang mau direncanakan untuk memastikan keberlanjutan tadi kegiatan-kegiatan ini ya, yang itu setelah selesai kemudian kegiatan selanjutnya itu ini seperti apa nih nanti supaya terus berkelanjutan. Agar berkelanjutan tentunya butuh komitmen bersama, ya Pak. Jadi otomatis saya harus bisa mengajak Bapak Ibu guru untuk bisa berkomitmen bahwa kita harus terus membudayakan upaya. Jadi pengembangan kompetensi tidak hanya sekedar dapat sertifikat, tapi memang itu sebagai budayanya kita, budaya belajar itu, Pak. Jadi merubah mindset guru gitu, Pak, ya. Jadi yang pertama tentunya kita ajak Bapak Ibu guru semuanya untuk berkomitmen terhadap upaya pengembangan dirinya, kemudian memasukkan upaya pengembangan diri yang memang sesuai dengan kebutuhan guru dalam program sekolah, termasuk pada komunitas belajar. Tadi juga Ibu sampaikan peran pengawas, peran Korwil ya, tentunya kami dari pengawas, dari Korwil itu ya support yang mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh SD 1 Karangsalam ini ya, oleh kepala sekolah untuk bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan, meningkatkan kompetensi gurunya melalui kegiatan-kegiatan masuk kegiatan kemarin yang dilaksanakan ini kan tentang IHT ya, kemarin IHT itu dari ini setelah
kegiatan refleksi ini, apa langkah-langkah konkret pertama yang menurut Ibu perlu dilaksanakan untuk meningkatkan hasilnya lebih baik, untuk lebih lanjutnya itu. Langkah konkretnya yang ini setelah kan kita mengadakan refleksi seperti ini, nanti langkah nyata langsung nih bisa ini kan mau apa gitu. Yang pertama tentu saya akan koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Itu yang pertama, mengkoordinasikan hasil dari refleksi yang sudah dilakukan bersama Bapak. Kemudian bagaimana pemetaan kebutuhan belajar dari Bapak Ibu hasil refleksi kemarin juga pada saat akhir kegiatan in-house training. Kemudian kita sambungkan sehingga nanti kita bisa merancang kegiatan selanjutnya yang yang terakhir ini Bapak, dan masukan atau saran lain yang sebagai tambahan nih untuk memastikan bahwa program peningkatan kompetensi dan keterampilan asesmen ini yang terus berkelanjutan, masukan saran selain yang tadi sudah disampaikan sebagai penutup perbincangan kita. Tentunya untuk asesmen itu kan harus diterapkan di kelas Bapak, sehingga agar bisa memastikan bahwa itu ada hasilnya. Tentunya ada yang pertama supervisi ke guru-guru, termasuk juga mungkin pendampingan nanti dari Bapak pengawas, selaku pengawas ketika mungkin berkunjung ke SD kami juga, agar nanti bisa mendampingi Bapak Ibu guru, juga mensupport, memotivasi Bapak Ibu guru agar pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru benar-benar itu diimplementasikan di kelasnya masing-masing gitu Pak. Jadi butuh juga support dari Bapak. Monggo kami tunggu tentunya. Baik Bu, ini kayaknya sudah cukup perbincangan kita siang ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah dirancang lagi tadi sudah direfleksi kegiatannya kemarin, sehingga nanti kegiatan berikutnya akan menjadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih tepat sasaran, atau mungkin di peningkatan kompetensi yang diharapkan oleh Ibu terhadap para gurunya baik meningkat dan nantinya akan terdapat langsung pada peserta. Terima Jadi itu kasih saya kira Bapak. ini karena waktunya juga berbagi, jadi nanti setelah ini saya mohon pamit untuk meneruskan kegiatannya. Terima kasih sekali Bapak perbincangan kita, sehingga saya bisa punya gambaran untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Terima kasih.